Halo semuanya, perkenalkan saya Luputu Adhika Safitri dengan NIM 2510911220023. Nah, jantung itu sering dianggap cuma sebagai pompa darah, padahal sistem kardiovaskuler itu bekerja lebih kompleks daripada itu. Karena setiap detik, tubuh itu selalu memantau tekanan darah, kadar oksigen, kebutuhan energi, dan distribusi aliran darah ke berbagai organ. Nah, semua proses ini berlangsung secara otomatis tanpa disadari. Saat seseorang merubah posisi duduk dari duduk menjadi berdiri, gravitasi itu menyebabkan sebagian aliran darah turun ke tungkai. Akibatnya, aliran darah ke otak itu sempat menurun dan tekanan darah itu menjadi turun. Nah, tapi tubuh itu dapat merespon dengan cepat dengan baroreseptor, yaitu reseptor tekanan yang berada di sinus karotikus dan arcus aorta. Reseptor ini mengirimkan sinyal ke pusat kardiovaskuler di medula oblongata untuk meningkatkan aktivitas saraf simpatis. Respon tersebut menyebabkan denyut jantung meningkat dan pembuluh darah mengalami vasokonstriksi, sehingga tekanan darah kembali stabil. Mekanisme ini terjadi hanya dalam hitungan detik dan menjaga perfusi otak tetap adekuat, sehingga sebagian besar orang tidak akan kehilangan kesadaran ketika berdiri. Nah, sistem kardiovaskuler juga terus menyesuaikan diri terhadap aktivitas tubuh. Misalnya saat kita berolahraga, kebutuhan oksigen dan nutrisi di otot itu otomatis meningkat. Nah, tubuh merespon dengan meningkatkan curah jantung, yaitu jumlah darah yang dipompa jantung per menit. Nah, curah jantung itu dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu frekuensi denyut jantung dan stroke volume. Jadi kalau misalnya kita perlu curah jantung yang lebih besar, kita perlu meningkatkan frekuensi denyut jantung atau meningkatkan stroke volume atau dua-duanya. Nah, ketika aktivitas fisik meningkat, denyut jantung ini meningkat akibat stimulasi simpatis. Kontraktilitas miokardium juga meningkat sehingga stroke volume bertambah. Selain itu, pembuluh darah pada otot rangka juga mengalami vasodilatasi agar aliran darah itu lebih banyak dialirkan ke jaringan yang aktif. Tapi di sisi lain, distribusi darah dalam tubuh juga berubah sesuai prioritas. Organ yang sedang aktif menerima perfusi lebih besar, sementara aliran darah ke organ lain itu dikurangi sementara, jadi kayak diprioritaskan gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem kardiovaskuler tidak hanya mengalirkan darah, tetapi juga mendistribusikan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kerja jantung sendiri juga bergantung pada sistem konduksi listrik yang sangat teratur. Impuls dimulai dari sinoatrial node atau nodus SA sebagai pacemaker utama, kemudian menyebar ke atrium dan mencapai nodus AV. Di nodus AV terjadi perlambatan impuls sesaat agar ventrikel ini punya waktu buat mengisi darah sebelum dia berkontraksi. Nah, setelah itu, impuls itu diteruskan ke bundle of His. Nah, bundle of His itu bercabang kanan kiri dan ke serabut Purkinje, sehingga ventrikel berkontraksi secara sinkron dari apeks menuju basis jantung. Pola ini memungkinkan ejeksi darah itu berlangsung lebih efisien. Nah, seluruh mekanisme tersebut berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup. Dalam satu hari, jantung dapat berdetak sekitar 100.000 kali dalam memompa ribuan liter darah untuk mempertahankan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.